pagi, salam kicomania. Saya Budi Medan dari Cakrawala Sumut. Kita bincang-bincang di pagi hari ini dengan Bapak Kicomania. Selamat pagi Pak Wewen. Selamat pagi Pak Budi. Aduh, sehat selalu ini namanya ini. Untuk perbincangan ini hari Pak Wewen, untuk perkembangan EO di Sumatera Utara sebagai EO Sumatera Utara. Sumatera lah keseluruhannya bagaimana Pak Wewen? Ya, pertama kali kita coba merintis lomba pertama dulu. Ini bernostalgia Pak Budi. Iya. Itu di tahun 1990-an. 1990 kita coba merintis lomba. Itu di Sumatera pertama kali, itu tepatnya di Kota Payakumbuh. Baru satu kelas yang dilombakan pada saat itu, yaitu kelas mulai batu. Terus di tahun 92 kalau nggak salah kita coba merintis di Sumatera Utara sama Bang Aidil. Bawa bendera waktu itu dari Indonesia LKMP. Di mana dulu LKMP itu diberikan suatu kebebasan untuk mengambil sesuatu langkah untuk perkembangan kecoklatan. Tapi gini, LKMP itu terbentuk walaupun ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, ada di Sumatera. Cuman kita sebagai IO, sebagai LKMP di Sumatera itu diberikan kebebasan untuk menyikapi perkembangan perkecauan, termasuk juga penilaian. Jadi kalau berbicara perkembangan perkecauan sekarang itu berkembang sangat pesat. Terus bermunculan IO-IO, kalau dulu hanya ada PBI, Iya. kemudian setelah itu kita mencoba untuk menjadi lebih baik, kita coba dengan PBI membentuk KFI dari kawan-kawan penghobi perkicauan mulai dari Jawa dan Sumatera. Kami sama-sama bergerak, dan sekarang perkembangan perkicauan kan jauh lebih baik, artinya berkembangnya pesat, baik di Sumatera, di Jawa, di mana-mana, sehingga bermunculanlah dengan berbagai nama. Tapi ada ironisnya, sepertinya setiap IO membawakan sesuatu, ada faktor kepentingan bisnis di sini. Ya, kayak beberapa IO rata-rata mereka mempunyai produk untuk yang mereka lemparkan ke pasar perkicauan. Nanti kelihatan dari yang IO yang ada sekarang, mereka mempunyai dilema antara produk, antara kebutuhan perkicauan yang baik dan benar. Sehingga dengan perkembangan IO sekarang, sepertinya terlalu memaksakan kondisi di lapangan, termasuk dari jumlah gantangan. Itu sebagai orang yang mengerti tentang penilaian burung, itu kalau burung udah 70-an itu mau siapapun dipakai jurinya, dengan waktu yang dibatasi sangat singkat, jumlah burung sangat banyak, tingkat akuratnya penilaian itu udah jauh menurun. Itu nggak bisa dipungkiri. Gitu ya. Ibaratnya tuh maksimalnya berapa gantangan itu? Kalau 36 gantangan bagaimana Pak? Jadi gini, itu kalau mungkin pun dimungkinkan. Ini sebetulnya dilema antara hitung-hitungan angka-angka panitia. Sebetulnya hitungannya berapa modal yang dikeluarkan, berapa dia yang dikeluarkan, berapa biaya publikasi, berapa biaya itu dan yang lain, semuanya dihitung-hitung. Akhirnya muncullah lomba dengan waktu singkat, tapi dengan kelas terlalu banyak. Bagaimana caranya supaya bisa tergelar? Mereka memangkas waktu
memangkas waktu penilaian dengan menggantangkan burung. Karena tren sekarang ini udah pakai 36 gantangan nampaknya. Kalau 36 gantangan itu lebih bisa, itu bisa dibilang tingkat akurat penilaian lebih baik. Lebih maksimal. Itu tergantung jurinya ya, kecepatan jurinya. Jurinya, sistem jalannya, keseragaman persepsi tentang cara penilaian. Jadi sekarang dalam perkembangannya pesat sekali memang. Cuman terus terang dari beberapa lomba yang saya pantau, makin besar lombanya semakin kurang akurat dasar penilaian. Karena apa? Burung yang terlalu banyak dan waktu terlalu singkat. Terus pengayoman juri itu yang kadang-kadang penilaian sekarang dengan munculnya banyak itu masing-masing membawakan persepsi mereka. Tapi yang kalau saya lihat penilaian itu sebetulnya dasarnya tetap sama. So, yang menjurus ke satu titik keindahan, baik itu dari lagu dia, dari penampilan, cara bawaan lagu juga jelas. Jadi yang berkembang sekarang itu apa begitu? Karena mereka semangat waktu maka muncullah. Kalau burung nabrak, turun. Itu saya pikir karena kebutuhannya memang harus demikian untuk mempersingkat, mempergampang untuk penilaian. Tapi sebetulnya penilaian itu nggak bisa ada patokan. Jadi untuk maunya sekarang lah kalau Pak Walen kan LKMI. Untuk LKMI masalah untuk penilaian bagaimana? Misalnya ada nabrak, ada turun. Maunya bagaimana, Pak? Sebetulnya kan begini, yang sering salah persepsi kan. Seharusnya penilaian itu menjurus ke satu titik soal keindahan lagu. Keindahan ya. Terus durasi didukung dengan penampilan. Jangan sampai kebalik. Kebalik ya. Jangan kebalik. Jangan sampai kalau burung ada kesalahan di penampilan sudah digugurkan. Tapi yang sebetulnya penilaian kan menjurus dari keindahan, soal keindahan sebetulnya. Yang pertama dari seni suara. Yang pertama apa tuh, Pak? Sebetulnya nggak bisa. Sebab penilaian ini begini. Penilaian kita nggak bisa membuat satu pakem untuk seluruh burung. Itu beda. Juga dari masing-masing jenis itu memiliki porsi yang seharusnya berbeda-beda. Kalau kita di LKMI demikian dulu. Bahwa misalnya kita perhatikan jenis burung seperti kapas tembak atau kaca. Kenapa dia suka? Itu dikarenakan memang ciri khas keindahan penampilan dari kelamika di jenis kaca dan kapas tembak kan? Harus buka ekor ya. Sehingga penampilan muka ekor itu, penampilan di kelas kaca sama kapas tembak itu lebih memberikan porsi lebih dalam penilaian. Porsi lebih ya. Tapi ibaratnya untuk apa kan awal tuh kan dari irama lagu tuh kan, apa durasi? Betul. Kita tetap berpedoman kepada irama lagu yang harus didukung juga dengan durasi yang cukup dan penampilan yang baik. Tapi satu kesalahan, sedikit kesalahan di penampilan gak harusnya menggugurkan seluruh yang ke atasnya. Kecuali ada burung semuanya tuh masuk, ada dapat dia durasi, dapat dia untuk penampilan, Ya. kan itu. Jadi begini sebetulnya. Menjuri itu sebetulnya adalah kemampuan memperbandingkan burung di lapangan. Di antara ini burung A ada kelebihan di sini, ada kelemahan di sini. Burung B ada kelebihan di sini, ada kekurangan di sini. Itulah kemampuan juri yang sebetulnya harus dipunyai juri. Mana yang lebih baik? Jadi gini, nggak mungkin nggak bagus rasanya kalau kita burung dengan lagu irama bagus, senjata mungkin lagu bagus, bagus ini pendidikan lagu bagus.
bagus, cuman karena hanya menabrak sekali 2 kali putus. Sementara lawannya bagaimana? Seharusnya kalau lagu irama burung lainnya jauh di bawah dia, itu nggak harus dia tersingkir, cuman gara-gara ada kelemahan sedikit di penampilan. Itulah seharusnya yang diperbandingkan. Ini burung lagu irama istimewa, durasi cukup, terus ada kelemahan dari penampilan. Kita perbandingkan dengan burung lain. Kecuali yang seimbang lagu irama Madian tidak melakukan kesalahan. Jadi kesalahan di penampilan itu bukan serta-merta membuat dia wah burung turun buat ya. Gitu ya. Itulah artinya mungkin dari perkembangan. Kalau menurut saya itu cuman cara itu untuk lebih mempermudah kerja di lapangan sehingga muncul hal-hal demikian yang seharusnya intinya sebetulnya penilaian burung penjurian itu adalah kemampuan memperbandingkan burung. Jadi intinya gini Pak Paul. Ya. Intinya untuk juri wajib menguasai perbandingan antara burung satu dengan burung yang lain. Jadi gini Pak, dalam satu penilaian apakah burung juara adalah burung yang harus sempurna? Bukan. Jadi Pak Budi bilang burung juara itu harus lagu irama istimewa, durasi, penampilan nggak ada cacat. Bukan begitu. Burung untuk juara adalah burung yang lebih mempunyai burung juara adalah burung yang lebih baik daripada lawan-lawannya saat itu pada ada di lapangan. Itu intinya. Artinya burung juara, bagaimana kriteria burung juara? Burung juara itu adalah burung yang lebih baik dari mencakup dari hal 3 tadi secara keseluruhan itu. Dia itu lebih baik daripada lawan-lawannya pada saat itu. Misalnya, burung ada nampak, tapi yang punya lagu irama bagus, durasi bagus. Tapi lawannya penampilannya bagus, tapi lagu iramanya Tidak bagus ya. jelek misalnya, atau patah-patah, atau pendek-pendek, atau Jadi kalau intinya juri itu wajib ngerti untuk perbandingan Pak Paul. ya memperbandingkan. Itu sebetulnya inti dari penjurian adalah kemampuan memperbandingkan burung di lapangan. Jadi burung juara apakah burung sempurna? Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi adalah burung yang lebih baik daripada lawan-lawannya yang berada saat itu. Sebetulnya memperbaiki sistem penjurian. Tapi sistem penjurian tadi juga nggak bisa berjalan secara utuh kalau kepanitiaan nggak siap. Artinya panitia tidak menyediakan wadah untuk itu. Pembekalan juri. Artinya gini Pak, penilaian kita balik lagi lah. Ini tadi Pak Budi menanyakan mengenai bagaimana sebaik ke depan. Iya, ke depan. Tapi perlu saya sampaikan juga, terutama untuk juri, bahwa jangan memakai suatu pandangan pakem penilaian itu kepada seluruh burung. Gitu ya. Karena ini setiap jenis itu beda-beda ya. beda. Misalnya gini Pak Budi, jenis labet. Ya. Labet adalah jenis burung berparuh pendek yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan lagu irama yang banyak. Lagunya macam-macam. Kalau labet. Iya. Jadi di sini udah beda. Posisi lagu irama, durasi, penampilan udah beda. Kenapa? Di kelas labet, karena dia tidak mampu memproduksi lagu irama yang bervariasi begitu, sehingga di kelas labet itu durasi jadi memegang peranan Lebih ya. iya. Sama juga kelas kenari. Kalau kita bicara kenari standar, burung sama-sama burung bagus lah, burung lomba, nanti akan ketemu bahwa lagu irama kenari standar
apalagi udah belum bagus, belum jalan lah kemudian ya. Itu coba kita respect lagi lah kalau bilang. Itu antara lagu Kenari standar belum bagus ya. Itu bisa dibilang selisih lagu dan irama Kenari itu enggak ya? Itu enggak? Itu kan ada misalnya ada digantungkan burung sekian, ada sekian akhirnya tersaring beberapa sekian banyak burung yang artinya lagu irama dari Kenari standar ya, yang bicara dengan standar itu nggak jauh beda, paling beda volume, beda tekukan ya. Tapi secara kalau kita di lapangan itu hampir mirip, mereka sama-sama punya durasi, sehingga kenapa kalau Kenari jatuh itu jadi kedua, karena memang selisih lagu iramanya tipis ya. Sehingga penampilan di Kenari menjadi lebih, porsinya jadi lebih. Nah itu kenapa kalau di Kabupaten itu juga jenis burung yang tidak terlalu bisa memproduksi lagu irama yang terlalu bervariasi. Jadi apa? Durasi dan penampilan paling kayak Kabupaten Mbak ya. Lagu dasar terus paling ada 1-2 variasi, sehingga burung yang durasinya bagus, penampilannya bagus, susah berimbang. Kenapa? Porsinya memang di situ. Kalau kacer gimana? Kalau kacer memang kenapa kita memilih yang lebih baik ekor buka? Memang iya, karena karakter dari keindahan kacer itu ya tadi sama sama tembak dia buka ekor ya. Iya, memang ya. jenis kacer itu tingkat keindahan dari penampilannya itu ya tadi itu waktu bertarung itu berkicau sampai buka ekor di situ kelebihan kacer, sehingga itu jadi apa juga, sehingga kalau nggak buka ekor itu memang penampilannya memang ada plus minusnya lah ya. Iya, bolak-balik tapi lagu irama. Jadi kita memperbandingkan kalau dia ada nabrak sampai di mana lagi. Kalau lagu 9 nabrak kurang 1 jadi 8, sementara lawannya 7. Kenapa yang 7 harus dimenangkan? Karena ini ada kesalahan. Nah itu. Jadi memang entah kenapa akhirnya, karena menurut saya ini karena perkembangan lomba, sehingga muncul hal-hal yang demikian nih. Itu sepertinya untuk mempercepat penilaian aja. Kamu nggak tahu buang. Jadi kalau murah itu kan vektor Pak, Pak Wewen, vektor. Kadang ada yang nabrak, tuh kadang dikasih bendera. Kalau untuk pendapat Pak Wewen bagaimana? ya sebetulnya nggak bisa gitu. Itu ya, tetap dia untuk banding-banding ada poinnya masing-masing ya. Ya, jadi menurut saya memang artinya keterpaksaan sebetulnya menghasilkan hal-hal yang demikian karena tuntutan dari kondisi lomba panitia sebetulnya. Tergantung itu lah apa dikemaskan untuk sistemnya ya. Ya, jadi kalau Pak Budi menanya bagaimana sebaiknya langkah ke depan jadi tergantung kembalikan lagi itu ya. Ya. Kembalikan penilaian ke hal yang nggak aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Artinya penilaian itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa diatur dalam satu aturan baku. Dia itu semi abstrak, bisa dinilai, tapi tidak bisa dijabarkan dalam suatu aturan baku. Benar-benar begini. Itu soal feel juri di lapangan, soal memperbandingkan beda. Kalau itu dibalikkan lagi, harus dibutuhkan panitia yang betul-betul murni. Artinya begini, kita menuntut bagaimana peserta puas, jelas, penilaian jelas, tingkat akurat penilaian burung itu akurat. Bagi kita dulu di LKMI, posisi juara itu dulu kan nggak hitung lagi. Posisi juara itu menjadi suatu yang sakral dalam mereka itu juara satu udah bangga sekali. Bangga ya. Artinya memang agak termasuk sakral. Sakral ya. Jadi nggak bisa. Oh, saya juara
8. Terus tahu jadi 10 karena nama gantangan besar. Ya, besar. Jadi kalau mereka dulu enggak. Jadi kita mencoba karena kembalikan, jangan menggampangkan demi kepentingan. Jadi kalau mau lebih baik menurut saya, adakah masyarakat Perticawan Sumatera ini? Bagi kita kan yang udah, bagi saya itu kan udah saya 90 merasa udah saatnya sekarang udah. Bagi yang muda-muda, saya ngajak bagi tokoh-tokoh Perticawan Sumatera yang jauh lebih muda untuk berpikir ke depan. Bagaimana menghasilkan suatu lomba yang bagus? Itu nggak bisa. Nggak bisa artinya burung naik nggak jelas waktu penilaian. Tahu 70 burung sebentar aja udah beres. Cara gimana menilai burung? Muter. Saya pernah selesai gitu ya. Saya pernah nengok itu burung jenis murai batu. 10 menit burung 70 penilaian selesai. Cara gimana? Jadi untuk ada lomba hadiah maksimal itu udah penuh ya, ibarat gantangannya penuh 70 ekor, dia cuma penilaiannya 10 menit selesai. Iya, jadi gini, panitia ngejar masih sekian kelas. Ya. Mepet kan waktu nggak bisa. Kalau kita dulu ya kami ada aturan. Artinya ada angkanya. Biasa kita pakai angka 0,5 kali Ya. jumlah peserta. Iya. Dibagi dalam 3 pantauan. Jadi misalnya kalau peserta itu 40, kita penilaian berjalan 20. Kalau kita bagi dalam 3 kali pantauan, itu pantauan 1, 2, 3 sama juga dengan sekarang. Masih awal terhadap masing-masing 7 menit. Dengan pola jalan yang berbeda. Jadi gini kalau mau baik, nah menurut saya ya, Iya. mesti ada IO yang berani berani gitu untuk bikin lomba dengan jumlah kata terbatas. Gitu ya. Itu 48 itu udah maksimal. Maksimal 48, 36. Iya. Sekarang kan 36 gitu. Iya, terus dengan waktu yang saya sampaikan mungkin bagi kami, saya, Bang Aidil yang udah sesepuh lah, berharap yang muda meneruskan estafet Perticawan. Tapi kalau mau lomba seperti Pak Budi bilang tadi, bagaimana kalau agar Perticawan Sumatera ini menjadi lebih baik? Harus ada IO yang berani menggelar lomba dengan gantangan yang terpantau juri, artinya gantangan yang dibatasi. Waktu penilaian yang betul-betul ditentukan sehingga akurasi penilaian itu dapat. Dengan jumlah kelas yang tidak terlalu banyak, sehingga akurasi penilaian jadi lebih baik. Di situ dibutuhkan juga semacam briefing juri, penataran juri yang bukannya sesaat, tapi setiap mau lomba menyatukan persepsi. Dan satu yang saya menjadi tanda tanya besar saya sampai sekarang, dan berharap ini menjadi pemikiran juga bagi para kicauania muda. Satu pertanyaan, kenapa Sumatera sampai sekarang belum berani atau belum ada untuk mandiri, artinya IO Sumatera? Kenapa harus berposisi kepada yang ada di Jawa, merek-merek di Jawa, IO di Jawa, kemudian cabangnya di Sumatera? Sumatera itu sebetulnya lebih potensi, dan Sumatera seharusnya harus bisa mempunyai IO sendiri, mandiri dan menciptakan sesuatu paket perkicauan yang bisa menampung aspirasi kawan-kawan. Jadi IO yang menjadi wadah aspirasi Perticawan Sumatera. Jadi itu di situ dibutuhkan penggelar lomba IO yang non bisnis. Artinya non bisnis itu faktor keuntungan nggak menjadi tolak ukur. Nah di sini yang susahnya. Jadi saya berharap kedepannya muncul IO Sumatera berdiri sendiri, mandiri. Misalnya Sumatera Utara, IO yang didirikan oleh orang Sumatera Utara
berpikir untuk Sumatera Utara, berbuat untuk kecamannya Sumatera Utara, dan untuk menghasilkan bagaimana Sumatera Utara berkembang perkembangan yang lebih baik. Dengan Pak Wewen Natasha untuk bagaimana perkembangan EU di Sumatera dan bagaimana untuk sistem penilaiannya dan yang lebih baik untuk kedepannya.